Shalom sahabat, apa kabar nih kalian semua? Baik dong. Welcome to Master Plan Youth Online Service. Online service kita kali ini akan dilayani oleh one of our leader, yaitu Kak Nicholas Hasyando, dengan tema New Normal Same God. Kita nggak perlu takut nih ngehadepin normal yang baru, karena kita harus percaya kita punya Tuhan yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya nggak pernah berubah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, kita akan memberikan beberapa pengumuman nih. Yang pertama, kasih tahu deh. Yang pertama, kita akan ada Fight Club Online Class. Akan diadakan Kamis tanggal 26 Juni 2020 jam 20.00 bersama youth pastor kita, Randy Chandra Dinata. Kelas akan diadakan melalui Zoom meeting. Pastikan teman-teman segera mendaftar hari Senin besok melalui link yang tersedia di Instagram Master Plan Youth. Yang kedua, EHF Youth Online via Zoom meeting. Link akan di-share di grup Master Plan. Yang ketiga, persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca. Yang keempat, ibadah Master Plan Youth Online Service minggu depan akan dilayani oleh Kak Joshua Iwan Wahyudi dengan tema Facing New Normal. Yang terakhir, tetap stay at home sesuai dengan anjuran pemerintah. Stay safe and stay healthy. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom guys, happy Sunday semuanya. Gue harap semuanya baik-baik aja. Yuk guys, tanpa berlama-lama lagi kita bangkit berdiri. Kita mau kasih posisi terbaik untuk Tuhan kita yang hidup, untuk Bapa yang menyertai kita selama ini. Amen. Is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, defeated the grave. For the Lord our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Yeah. God is with us, God is on our side. He will make a way, far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. The grave, raised to life. Our
our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. We believe in you, Lord Jesus. We believe you are able. So good. So good are you, Lord. Better than all this world, better than all I know, better than life itself. Your love is all that I have is yours, all that I'm living for, all that I need is in you, Lord. 'Cause you, Lord, better than life, anything in this world. 'Cause you, Lord, are all I want, everything you are good. I stand in awe of all that you are. I stand in awe of you, of you. Everything unto you, everything held by you. All of our hope is in you, Jesus. Nothing compares to you, nothing can take your place. All of our trust is in you, Lord. 'Cause you, Lord, better than life, everything in this world. 'Cause you, Lord, all I want, everything you are good. I stand in awe of all that you are. I stand in awe of you, of you. We stand in awe of you, Father. All of my heart, all that I am, worship Jesus. All of my heart, all that I am,
I stand in awe of all that you are. I stand in awe of you. Of you. Say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To heal the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed.
close to you, God. Help us know that you are never far from us, never far from us. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala sesuatu yang telah Kau berikan pada kami. We thank you Lord. Begitu panjang sabar kasih-Mu Tuhan, begitu wonderful God, wonderful your love is Lord. Kata-kata gak bisa cukup mengekspresikan. Kami mau balik lagi ke hati-Mu Bapa. Ajar kami untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam. Berikan kami hati yang baru, hati yang mau dibentuk senantiasa. Sebentar kami akan masuk dalam firman. Kau berkati juga Tuhan Nicul yang akan berkhotbah Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba Tuhan untuk bisa menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan hamba-Mu Nicul Tuhan Yesus. Berikan dia hikmat supaya apa yang disampaikan bisa kami mengerti dan bisa merema dalam kehidupan kami. Amen. Shalom sahabat, ketemu lagi di ibadah Master Plan Youth. Saya senang banget, aku senang banget bisa ketemu teman-teman semua. Gimana kabar teman-teman? Aku harap teman-teman semua tetap sehat ya. Tetap di rumah dulu, jangan kemana-mana karena masa transisi PSBB belum selesai, belum sepenuhnya kita pulih. Dan sebelum itu saya mau perkenalkan diri, siapa tahu yang belum kenal saya. Nama saya Nicholas Hasyando. Biasa teman-teman Master Plan manggil nama saya Nicul. Karena ya memang panggilan saya Nicul sebenarnya. Tapi nama resminya aja Nicholas Hasyando, nama asli saya. Jadi teman-teman mau panggil saya Nicul atau Nicholas terserah. Mau say thank you juga sama teman-teman yang udah bantu pelayanan tadi. Untuk Azaria dan Gracia, thank you sudah mau menyambut kita di ibadah Master Plan hari ini. Thank you juga buat Jeho yang sudah memimpin kita dalam Passion Worship hari ini, sungguh memberkati, sungguh keren deh teman-teman. Jeho, keren banget. Thank you juga buat teman-teman semua yang sudah mempercayakan saya untuk melayani sharing firman Tuhan hari ini. Juga mau menyambut teman-teman yang ada di luar kota dan di luar negeri. Welcome home, siapa tahu kan ada. Siapa tahu ada dari luar negeri, kita mau welcome aja gitu. Jadi hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang New Normal, Same God. Itu temanya teman-teman. Jadi kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Teman-teman, hari-hari ini kita lagi ngalamin sesuatu yang tidak mengenakan. Kita ada lagi di dalam kondisi pandemi COVID-19 teman-teman. Yang tadinya kita ngalamin hidup kita, rutinitas yang normal, kita menjadi tidak normal lagi. Yang tadinya sekolah di rumah, sekolah di gedung sekolah, jadi sekolah di rumah. Yang tadinya kuliah di tempat kuliah, harus kuliah di rumah. Yang kerja juga harus kerja di rumah teman-teman. Kita semua ngalamin ini teman-teman, ngalamin perubahan. Dan perubahan ini seringkali membuat kita jadi bertanya-tanya, Tuhan mau sampai kapan keadaan seperti ini? Karena mungkin ada yang semakin menurun kondisi ekonominya mungkin. Mungkin lagi ngalamin kondisi yang tidak enak karena ada pandemi COVID-19 ini. Kita bertanya-tanya, Tuhan kapan selesai? Tuhan kapan kita bisa hidup dalam kehidupan yang normal lagi? Normal yang kita tahu it's over. This is not normal again.
This is not normal anymore. Kehidupan kita mengalami satu perubahan. Semuanya, satu dunia mengalami perubahan. Tapi sadar gak sih teman-teman, dalam keadaan seperti ini, kalau kita ambil sisi positif ya teman-teman, harusnya kita menjadi anak-anak muda Kristen, dalam kondisi seperti ini, kita harusnya semakin dekat sama Tuhan. Karena apa? Kita dapat waktu yang semakin luang untuk saat teduh, baca firman. Justru saat-saat seperti ini ketika kita gak bisa ketemu teman-teman, kita harus bangun pribadi lebih lagi sama Tuhan teman-teman. So aku mau encourage teman-teman semua dalam kondisi seperti ini. Jangan lose hope, jangan hilang pengharapan. Dia adalah Tuhan yang selalu ada buat kita. Tuhan yang siap membantu kita, menolong kita. Karena apa yang kita tahu normal is nice. Normal itu enak teman-teman. Kita udah jalani hidup rutinitas kita. Kita udah tahu patternnya. Kita gak takut jatuh. Karena apa? Ya kita udah tahu. Kita gak perlu takut gagal. Kita gak perlu takut kalau suatu hari kalau gue buat ini, gue bakal rugi. Enggak. Karena kita udah rutinitas. Kita kerja, sekolah, kuliah. Tapi hari-hari ini teman-teman, kita dibawa satu fase oleh Tuhan kepada fase normal yang tidak normal. Apa coba normal yang tidak normal? Makanya kita mau bahas lebih lagi. Orang-orang bertanya-tanya, kapan gue bisa hidup balik seperti dahulu? Padahal orang yang sama juga yang mengeluh tentang hidupnya beberapa bulan lalu. Aduh hidup gue gak enak nih, gue gak dapet kerjaan, gue nyari duit susah. Aduh hidup gue gak enak, sekolah mulu bosen, kuliah mulu bosen. Kita semua banyak mengeluh teman-teman. Tapi ketika Tuhan bawa kita ke dalam fase seperti ini, kita malah mengeluh. Kapan Tuhan gue boleh hidup normal lagi? That's so weird. Ya namanya juga manusia. Tapi hari ini aku dapat satu message yang penting teman-teman buat kita semua. Ketika semua orang bertanya kapan kita bisa hidup normal lagi, Tuhan bilang bahwa we're not getting back to the normal. Kita gak balik ke kehidupan normal yang lama kita. But we are looking forward to normal. Kita hidup menuju satu normal yang baru yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita teman-teman. Karena sebenarnya gini teman-teman, bisa aja loh normal yang kita tahu berbeda dengan normal menurut Tuhan. Normal yang Tuhan sedang kehendaki dalam kehidupan kita. Sebenarnya normal itu ngomongin perspektif teman-teman. Apa yang menurut saya normal, menurut teman-teman belum tentu normal teman-teman. Dan apa yang menurut kita normal, belum tentu menurut Tuhan itu normal. Tuhan sedang membawa kita kepada satu fase yang baru teman-teman. Bukan kembali kepada normal yang lama. Tapi kita mau menuju kepada satu normal yang baru. Makanya kita bisa sebut ini as a new normal. Tapi new normal macam apa ya teman-teman? Yang Tuhan mau kasih buat kita. New normal macam apa? Kita masih meraba-raba banget teman-teman. Karena apa yang kita tahu normal sebenarnya itu bukan normal. It's just what we knew. Itu hanya apa yang kita tahu aja teman-teman. Tapi balik lagi, pemikiran manusia gak ada apa-apanya dibandingkan rancangan Tuhan. Rancangan kita jauh di bawah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan di atas segala-galanya teman-teman. Nah makanya aku pengen ajak teman-teman yuk kita buka firman Tuhan. Di Keluaran 14 ayat ke-10 sampai yang ke-13. Aku baca dulu yang ayat ke-10. Ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah ini teman-teman, ini kisah di mana orang Israel dibawa Tuhan untuk keluar dari bangsa Mesir. Mereka dibawa untuk kepada tanah perjanjian teman-teman. Tapi di tengah proses mereka dibawa keluar oleh Tuhan. Mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Dikejar oleh Firaun. Nah Firaun ini ngomongin apa teman-teman? Nah aku pengen sharing. Firaun ini ngomongin, Firaun represent fear. Firaun itu mewakili rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir teman-teman. Ada sesuatu yang mengejar kita dari belakang. Ketika kita lari, kita lagi menuju satu norma yang baru. Tapi tanpa sadar di belakang kita ada yang mengejar Firaun kita. Makanya poin yang pertama aku pengen sharing ngomongin tentang apa? New normal sama dengan conquer the fear teman-teman. Menaklukkan ketakutan kita. Langkah pertama kalau kita mau hidup dalam new normal. New normal yang Tuhan lagi sedang persiapkan buat kita. Kita harus menaklukkan ketakutan kita.
Entah itu ketakutan terhadap apapun. Ketakutan tentang masa depan, kekhawatiran tentang ekonomi, kecemasan yang lain teman-teman. Teman-teman, Israel dijajah oleh bangsa Mesir selama 430 tahun. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman jadi orang Israel, kita hidup dari generasi ke generasi. 430 tahun menjalani kehidupan rutinitas normal, yaitu apa? Bekerja untuk orang-orang Mesir. Tapi Tuhan sedang menyiapkan kita kepada new normal yang baru. Tuhan sedang membawa kita keluar dari bangsa Mesir. Tapi bangsa Israel juga yang sama, yang meminta keluar dari tanah Mesir ketika dikejar oleh Firaun. Ketika ada Tuhan yang membimbing mereka mengalami ketakutan. Mungkin itu kita teman-teman. Kita adalah orang Israel. Tuhan lagi mau bawa kita kepada kehidupan yang baru Tuhan sediakan buat kita. Tapi kita masih mengalami yang namanya ketakutan. Kita gak sadar bahwa ada Tuhan yang membimbing kita. 430 tahun teman-teman. Makanya Tuhan mau kita semua untuk menaklukkan ketakutan itu teman-teman. Aku pengen ngajak kita semua, ketakutan apa yang sedang kita alami hari-hari ini, kita buang jauh-jauh. Dengan apa? Kita datang sama Tuhan. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada buat kita. Tuhanlah Tuhan yang setia, yang gak pernah meninggalkan kita teman-teman. Tuhan selalu membimbing kita, menggiring kita. Itu yang pertama teman-teman. New normal sama dengan kita harus menaklukkan ketakutan. Itu langkah pertama kalau kita mau masuk kepada new normal yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Yang kedua teman-teman, kalau kita baca balik lagi yuk di Keluaran 14 ayat yang ke-11 ya teman-teman. Kita baca. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka, orang-orang Israel yang mau keluar dari tanah Mesir, mereka juga yang sama mengeluh akan hal ini. Karena apa? Yang tadi, ketakutan. Mereka mau keluar dari tanah Mesir, dibawa keluar oleh Musa. Tapi ketika ada Firaun, ada ketakutan, mereka balik malah mengeluh sama Tuhan, mengeluh sama Musa, bilang apa? Emang di Mesir kagak ada kuburan? Sampai lu harus bawa gue ke sini biar gue mati di sini. Di Mesir banyak kuburan kok. Kalau mau buat gue meninggal, mati. Lebih baik di Mesir. Sarkasme banget teman-teman. Sarkasme to the next level. Tapi teman-teman, kita lihat perilaku orang Israel teman-teman. Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Lah, kalian yang mau keluar dari Mesir. Tapi orang-orang Israel sendiri itu yang bertanya kepada Musa, lu ngapain gue nih sampai gue keluar dari tanah Mesir? Sampai gue harus mati di sini. Seakan-akan seperti itu teman-teman. Teman-teman, sadar atau enggak mungkin kita adalah orang Israelnya. Kita yang sama pengen maju sama Tuhan. Masuk ke dalam masuk ke dalam satu rancangan yang baru yang Tuhan persiapkan buat kita. Tapi ketika Tuhan lagi bawa kita dalam proses, kita gak mau. Makanya proses itu selalu gak enak emang teman-teman. Kalau kata Kak Randy, kalau lagi diproses jangan protes. Kenapa ada kecenderungan kita untuk protes? Karena memang gak enak. Diproses selalu gak enak teman-teman. Karena kita dibentuk menjadi apa yang maunya Tuhan, bukan jadi apa maunya kita teman-teman. Makanya poin yang kedua teman-teman dari ayat yang ini aku pengen share tentang apa? New normal sama dengan keluar dari zona nyaman. Kalau kita mau masuk dalam ke new normal yang Tuhan persiapkan buat kita teman-teman, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang tadi 430 tahun kita hidup enak. Kita harus keluar itu semua. Kita harus ngalamin proses. Kita harus ngalamin itu semua untuk maju ke depan. Memang gak enak teman-teman. Memang gak enak. Itu poin yang kedua teman-teman. Aku berusaha untuk cepat teman-teman. Kita buka yuk di firman Tuhan di Roma. Kita belum pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ini ayat-ayat terakhir teman-teman, aku pengen sharing sama teman-teman semua. Kita baca yuk Roma 12 ayat yang pertama terlebih dahulu. Sebentar ya. Yuk. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, orang Israel pada saat itu sebelum Yesus datang dan mati buat kita semua, mencurahkan darah, orang-orang Israel mempersembahkan persembahan dalam bentuk korban bakaran. Mungkin itu binatang, mungkin itu lembu atau anak domba atau ya bisa apapun itu, teman-teman. Ada darah yang tercurah, teman-teman, sebagai perlambangan ganti penebusan buat kita semua. Tapi ketika ada Yesus yang mati di kayu salib, darahnya tercurah buat kita, teman-teman. Semuanya telah diganti. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan gak perlu lagi korban bakaran, tapi hidup kita sebagai persembahan, teman-teman. Dikatakan di Roma 12 ayat yang pertama, teman-teman, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Nah, aku pengen sharing ini, teman-teman. Maksudnya apa? Orang-orang Israel pada saat itu, kehidupan normalnya ya kasih korban bakaran. Tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan mengajak orang Israel, Tuhan mau bentuk persembahan bukan lagi korban bakaran. Bentuk persembahannya adalah apa? Hidup kita. Dan orang-orang Israel dipaksa untuk keluar dari hidup normal mereka. Sama seperti kita, teman-teman. Kita udah gak perlu kembali kepada normal yang lama. Ketika kita mau maju ke normal yang baru, teman-teman. Tuhan lagi mau bawa kita kepada sesuatu yang baru. Maju ke normal yang baru. Tuhan lagi persiapkan kepada normal yang baru, teman-teman. Kita baca ayat yang kedua, teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, teman-teman. Jangan balik lagi ke kehidupan normal yang lama, teman-teman. Masuk ke new normal. Normal yang baru. Dan normal yang baru macam apa yang mau kita tuju? New normal macam apa? Jawabannya di ayat yang kedua, teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini ngomongin apa, teman-teman? Dunia itu ngomongin kehidupan kita yang lama. Normal yang lama. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah ini ngomongin apa? Ngomongin metamorfo bahasa aslinya. Metamorfo itu satu perubahan. Satu perubahan bukan cuma sekedar berubah jadi lebih baik, tapi berubah apa? Menjadi seperti Kristus setiap harinya. Jadi new normal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di masa muda kita, teman-teman. Bukan new normal untuk yang tadinya lagi ngalamin kesusahan, minta berkat dari Tuhan. Gak cuma ngomongin tentang yang tadi sakit jadi sembuh. Enggak itu, teman-teman. New normal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah apa? Menjadi anak-anak yang menjadi seperti Kristus setiap harinya, teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan balik lagi ke normal yang lama. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. New normal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita apa? Biar kita berubah. Sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang tadi saya bilang, ketika kita bisa membedakan mana kehendak Allah, kita tahu apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di new normal kehidupan kita yang baru. Di depan pandemi virus corona ini, teman-teman. Apa yang baik, yang berkenan kepada dan yang sempurna. Nah, ini, teman-teman, new normal ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena seringkali normal di mata dunia itu bukan normal di mata Tuhan. Dan sebaliknya, apa yang menurut Tuhan itu normal, apa yang jadi standar orang Kristen di mata dunia, kita jadi orang gila, teman-teman. Dan gak apa-apa jadi orang gila, teman-teman. Seenggaknya kalian gak gila sendiri. Ada teman-teman Master Plan semua di sini. Kita bisa diajak gila bareng, teman-teman. Gila untuk Tuhan. Dan jangan takut untuk jadi orang gila buat Tuhan. Karena apa? Tuhan udah terlebih dahulu gila buat kita. Tuhan mau mati buat kita, gantikan kamu dan saya. Tuhan menggantikan kita. Kehidupan kita yang lama. Mungkin kamu dibenci, mungkin kamu dijauhi oleh teman-temanmu. Mungkin kamu kehilangan identitas. Tapi kehidupan yang baru, kamu adalah anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Kamu dikasihi, kamu anak kebanggaannya Tuhan. Ini kehidupan yang kamu yang baru. That's new normal.
Dan kalau ngomongin same God, kita balik lagi ke Keluaran pasal 14 ayat 13. Ini ayat yang terakhir. Ini perkataan Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Musa mewakili dari perkataan Tuhan. Janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jangan takut teman-teman. Ini perkataan Tuhan, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu hari ini juga. Mungkin kita ngalamin kehidupan susah, proses, ya kan. Jadi saya berikan contoh, saya sharing, kita ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah berubah teman-teman. Dia adalah Tuhan yang tetap sama. He's still same God. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan setia. Tuhan terus mau menopang kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, teman-teman. Dia adalah Tuhan yang sama. Jadi memang kita dipanggil teman-teman untuk menjadi orang yang tidak normal di mata dunia, teman-teman. Karena ada new normal yang Tuhan lagi sediakan di depan kita. Ayo teman-teman, aku mau ajak semua teman-teman untuk memandang ke depan. Tangkap visinya Tuhan, tangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita di masa ini, bahkan masa yang akan datang, teman-teman. Ayo belajar untuk menjadi seperti Kristus, teman-teman. Memang hidup orang Kristen gak ada yang normal, teman-teman. Ada seorang pemuda namanya Daud. Dia bisa mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat dengan ketapelnya, teman-teman. Is that normal? Enggak, teman-teman. Itu gak normal. Di mata dunia itu gak normal. Di mata dunia gak mungkin bayi bisa lahir dari seorang bernama Maria karena dia masih perawan. Itu gak normal, teman-teman. Di mata dunia ada seorang mayat yang dilemparkan kepada tulang-tulang Elisa, ke kuburannya Elisa, teman-teman. Dan ketika mayat itu dilemparkan kepada kuburannya Elisa, mengenai tulang-tulang Elisa, mayat tadi hidup kembali, teman-teman. Gak ada yang normal di mata dunia. Bahkan ada satu pribadi yang mau mati buat kamu dan saya, namanya Yesus di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. That's not normal. Tapi teman-teman, di mata dunia memang gak normal, tapi di mata Tuhan kita sedang melakukan perkara yang hebat bersama Tuhan, teman-teman. Jadi jangan mau hidup yang biasa-biasa aja, mulai hidup yang luar biasa bersama Tuhan. Dan aku mengencourage teman-teman untuk semua untuk terus bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Jadi kesimpulannya teman-teman untuk hari ini, yang pertama, new normal itu ngomongin tentang taklukkan ketakutanmu. Jangan lagi takut, hidup bersama Tuhan. Yang kedua, new normal sama dengan keluar dari zona nyaman. Artinya apa? Kamu dalam proses masuk ke dalam rancangan Tuhan yang Tuhan lagi kehendaki. Dan ayo, new normal itu ngomongin apa? Kita berubah semakin hari menjadi seperti Kristus, semakin menjadi seperti Kristus. Apapun keadaannya, kamu harus siap menderita, kamu harus siap dicaci maki, kamu harus siap dikata-katain orang, diludahi, ditendang, dan mengalami apa yang seperti Kristus alami. Kan kita mau jadi seperti Kristus. Tapi percayalah, ada kebahagiaan, ada joy yang bisa kita dapat ketika kita hidup seperti Kristus. Itu aja teman-teman message buat hari ini. Semoga ini memberkati. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah sharing firman Tuhan, Tuhan sudah membukakan mata kami, sudah memberikan kami insight yang baru tentang new normal. Tuhan, kami gak mau balik ke dalam kehidupan normal kami yang lama Tuhan. Tapi kami mau maju ke depan, menyongsong new normal yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Tuhan, terima kasih karena Tuhan tetap setia sama kami. Tuhan terus bangga sama kami. Tuhan terus mau pakai kami anak-anak muda-Mu Tuhan, untuk hidup, untuk terus berjuang di fase COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keadaan seperti ini kami gak mau menyerah. Keadaan apapun tidak akan membuat kami menyerah Tuhan.
Karena kami punya Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mau memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta. Sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, biar Tuhan bebaskan. Sembuhkan teman-teman kami yang mengalami lagi sakit COVID-19 Tuhan. Dan aku percaya apapun kondisi negara kami, bangsa kami, kota kami percaya tetap ada perkenanan Tuhan. Tetap ada revival Tuhan setelah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami. Berdoa untuk Pak Presiden, para menteri, wakil-wakil staf dan apapun Tuhan sampai paling bawah. Tuhan berkati. Kami berdoa buat gereja kami GBD Ebenezer Tuhan. Berkati Om Amos, Pak Gembala kami, Tante Gina, Ibu Gembala kami, Gabriel dan semua tim penggembalaan gereja kami boleh melayani, memimpin gereja kami untuk semakin taat sama Tuhan, semakin mau melayani sungguh-sungguh buat Tuhan. Biar gereja kami menjadi dampak, jadi berkat dimanapun gereja kami ditempatkan Tuhan, orang-orangnya. Bahkan sekitar wilayah gereja kami juga semakin diberkati oleh keberadaan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk master plan buat pemimpin kami. Hari ini Tuhan pembina kami. Pemimpin kami Kisha Tuhan juga berkati. Tuhan terus pakai pelayan-pelayan pengurus-pengurus master plan juga Tuhan semakin sungguh hidup dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan masa muda kami Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi di tengah-tengah kehidupan masa muda kami. Terima kasih Bapa. Kami usahkan ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, happy Sunday. Jangan lupa teman-teman tetap di rumah aja karena masa PSBB transisi belum seutuhnya selesai. Yang kerja harus kerja ya sudah nggak apa-apa mau gimana, tapi teman-teman harus stay healthy, jaga kesehatan, biar teman-teman semua boleh kita ketemu lagi kalau kita udah bisa ibadah bareng-bareng. Oke? Sampai bertemu di minggu depan di ibadah master plan berikutnya. God bless. Dadah.